Di ketemuan BIN itu ada 2% di Polri. Ya, itu markasnya ada di daerah dekat Blok M Mabes Polri. Ya, kita sibuk nangkepin di hilir, tapi di hulunya nggak diapa-apain gitu. Kita masih sampai sekarang nih di sekolah-sekolah, di kampus-kampus masih memproduksi orang-orang yang berpikir ekstrim, toleran, ya radikal. Ya memang belum sampai teroris gitu, tapi berpikir-pikir ekstrim itu ada gitu. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Bahkan di kalangan ASN, 1 dari 10 ASN kita itu udah terpapar. Ya, bayangkan 1 dari 10 ya, 1 dari 10 ASN kita terpapar. Bahkan nggak sampai di situ, di kalangan di kalangan kampus ya sampai 23% sampai 30% ya, paham-paham ini sudah masuk ya, nggak mustahil. Makanya kemudian para teroris sejak 2 dekade yang ditangkap oleh Densus 88 dari 2000 sampai 2021 itu kebanyakan adalah kelompok-kelompok yang jargonnya kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Ya, bukannya nggak boleh kembali ke apa, boleh kembali kepada Al-Quran Sunnah, karena ini memang wasiat daripada Rasulullah. Ya, dikatakan bagaimana taraktu fikum amrayni matamasaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang mana kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kita wajib mengikuti Al-Quran Sunnah. Tapi masalahnya adalah siapa yang bisa memberikan, ya, bisa mengatakan apakah Al-Quran As-Sunnah ini bisa begitu saja ditafsirkan oleh orang-orang yang kemudian nggak berkompeten, nggak pernah mondok, tidak pernah belajar usul fikih, tidak pernah belajar ilmu alat, lalu dia berfatwa. Saya melihat teman-teman di kalangan teroris itu seperti itu, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar lama dalam masalah agama, tapi tiba-tiba mereka berfatwa. Berfatwa juga mengerikan ya, dan kaitannya dengan urusan-urusan dima, urusan-urusan darah. Ya, yang kemudian terjadilah yang namanya tasahul ya, memudah-mudahkan atau tausi alat dima, berlonggar dalam urusan darah. Ya, mengerikan. Padahal mereka nggak pernah belajar usul fikih gitu. Ini kan terjadi di kalangan anak-anak muda hari ini gitu. Ya, yang baru pesantren kilat sehari 2 hari, ya seminggu 2 minggu, lalu belagak menjadi mufti. Ya, menentukan ini boleh, ini tidak boleh. Makanya jangan heran kalau di kalangan mereka ini, kelompok-kelompok ini yang intoleran ini, kalau kita tanyakan apa hukumnya rokok, dia pasti cenderung kepada yang berat-berat, yang ekstrim-ekstrim. Misalnya dia pakai langsung potong kompas haram. Ya, dia nggak berusaha membandingkan. Antum bisa lihat dalam Ba'sul Masail dalam Tarjih Muhammadiyah, itu dalam mengeluarkan sebuah produk hukum, itu pasti dia mengkomparasi dulu, mentarjih dari beberapa pendapat-pendapat yang ada. Nggak terpaku pada satu dalil lalu nafikan dalil-dalil yang lain gitu. Beda. Gitu. Makanya kata kalau anak muda tuh kesuwen. Ya, ini haram, ini setengah haram, ini boleh. Ini yang benar yang mana dong? Yang tegas dong. Ada anak muda tuh seperti itu. Makanya betul apa kata Sufyan Tsauri, ya, seorang tabi'in. Beliau mengatakan innamal ilma indana ar-rukhsah minafiqah. Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan rukhsah, dispensasi, memberikan maaf, uzur, itu adalah minafiqah. Berasal dari ulama-ulama yang terpercaya. Wa amma tasydid faisunu kulah. Adapun yang sikap-sikap ekstrim, ya, yang ekstrim itu faisunu kulah, siapa juga bisa gitu. Karena orang untuk menjadi ekstrim itu nggak perlu berpikir berat. Untuk menjadi orang yang ekstrim itu nggak perlu yang namanya berpikir keras. Ya, orang nggak perlu mondok, nggak perlu sekolah, jadi ekstrim jadi. Tapi untuk memberikan hikmah, memberikan dispensasi, mengatakan ini boleh tidak boleh, ya, dalam masalah-masalah istihad, itu hanya orang-orang alim gitu. Tapi kita dulu anak-anak muda ngelihatnya alah kelamaan ini. Ya, yang tegas, Ustaz, jangan ini, enggak. Ulama itu memang berhati-hati gitu. Ya, apalagi dalam masalah-masalah istihad. Makanya kemudian orang-orang alim itu kalau dihadapkan suatu masalah-masalah yang sifatnya itu yang enggak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, dia mengatakan ar-ra'yu kadza, saya menyangkanya. Dia nggak pernah berdusta, ya, menisbatkan, ya, perkataan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah nggak bilang ini haram, Allah nggak bilang ini boleh, lalu kita bilang ini boleh, ini dari Allah nih. Siapa yang menyelisih berarti menyelisih Islam. Ini kan banyak kelompok-kelompok intoleran kayak begitu. Ya, siapa saja yang menyelisih dirinya atau kelompoknya berarti menyelisih Islam. Ya, barang siapa yang yang memusuhi, memerangi mereka berarti memerangi Islam. Ya, seakan-akan mereka ini panitia, ya, orang dalam, panitia hari kiamat nanti, punya pengkapling-kapling surga. Ya, makanya kebetulan banyak hal-hal yang batil itu dibungkus dengan
yang istilah-istilah syariah. Biar apa? Biar bisa nipu orang gitu. Artinya agama ini dibajak gitu. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusdi yang mengatakan idza aradda an tatahakkama bil jahil ya fa'alaikum taklifu kullu batil bigila fiddin. Ya, kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kebatilan itu dengan agama. Karena agama ini akan menjadi daya tarik, menjadi magnet untuk merekrut, mengumpulkan orang, ya, kemudian dia tidak mustahil untuk menjalankan misi-misi, ya, menjalankan daripada kepentingan-kepentingan sesaat, ya, untuk mengenyangkan perut mereka. Dengan apa? Dengan dibungkus agama. Ya, kita lihat penipuan-penipuan yang beratasnamakan agama itu sudah sangat banyak sekali. Ya, memang seperti itu. Dan kita nih akhirnya sadar juga, ya, ternyata kita ditipu oleh oknum-oknum seperti ini. Ya, kita dikumpul-kumpulkan pakai istilah-istilah atau idiom-idiom agama gitu. Dan itu menjadi daya tarik kita. Dan sangat luar biasa anak muda yang belum pengalaman. Bayangkan, ya, kebanyakan yang ikut-ikut masuk kelompok itu adalah orang yang tidak mengenali keburukan. Maka kita berkumpul di sini, ya, pagi hari ini adalah untuk mengenali keburukan. Agar apa? Agar kita ini punya daya imunitas. Maka betul apa yang dikatakan oleh Syekh Atiyatul Alibi dalam kitabnya yang berjudul Jawabus Soal. Dia mengatakan bahwa al-isma min fitnatin haula'i qaumin al-marikin al-maftunin. Bagaimana cara agar kita bisa menghindari daripada fitnah, ya, pemikiran-pemikiran ini. Yang pertama adalah, kata beliau, adalah al-imanu al-ma'rifatu bil imani jumali, yaitu beriman dengan keimanan yang global saja. Ya, kita orang awam, kita tidak pernah mondok, ikut aja sama kiai kita, sama ustadz kita. Ya, jangan masuk, ya, kita nggak punya kapasitas, tidak punya kompeten, tidak punya ilmu alat, ya, ilmu ushul fikih belum pernah belajar, ilmu bahasa Arab qawaidnya belum pernah belajar nahwu shorof, ya, tidak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis, tapi jangan sok-sokan Anda, ya, belagu kemudian membahas hal-hal yang sifatnya itu dakik, ya, pelik, ya, dakik itu dalam, ya, atau ta'amuk, pelik dalam agama. Ya, Anda harus kapasitas. Maka katakan kalau Anda nggak tahu, bilang nggak tahu, jangan sok tahu. Ya, karena sebagian daripada ilmi itu adalah Allahu a'lam. Ya, katakan Allah maha tahu. Ya, yang kedua kata beliau adalah al-ma'rifatu fi usulid dolal, atau al-ma'rifatu bisyarrihi wa tataku. Jadi mengenali daripada kejahatan kelompok-kelompok ini. Ya, kita dalam Islam, ya, tidak saja dituntut untuk mengenali kebaikan dalam Islam, tapi juga mengenali keburukan. Biar apa? Biar kita bisa sadar, waspada. Ya, karena ajakan-ajakan mereka ini luar biasa, pakai Al-Quran, pakai As-Sunnah, pakai hadis-hadis Nabi. Yang seringkali kita nih orang-orang awam itu nggak kuasa menolak. Tat, bagaimana, Tat? Yang disampaikan itu Quran Sunnah. Gitu. Hadis-hadis, Tat, dia hafal semua, Ustaz. Masa kita tolak? Kalau kita tolak, kita kafir dong. Nah, tuh. Akhirnya kita terjebak tuh dengan ajakan orang cuma ngapalin seayat dua ayat, kita termehek-mehek gitu. Bayangkan kalau orang yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah mengenali keburukan, kan nganggapnya baik-baik aja gitu. Makanya kena orang-orang kayak seperti ini kebanyakan orang soleh. Orang-orang soleh tapi nggak alim gitu. Makanya betul, ya, ada istilah dalam bukunya Fikih Maqasid, Yusuf Qaradawi pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwa terkadang, ya, Islam itu terzolimi oleh orang-orang Islam, terkadang Islam itu terzolimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Ya, jadi kita ini kadang terzalimi oleh orang-orang soleh itu sendiri, ya, yang berpikirannya, ya, kayak gitu-gitu, konspiratif, ya, suka yang namanya berita-berita hoax, ya kan, dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Kita akui ibadah mereka. Makanya kemudian Rasulullah sudah menggambarkan, ya, 14 abad yang lalu bagaimana profil, ya, ciri-ciri mereka. Mereka ini yaqra'unal Qur'an, ya kan, mereka ini membaca Al-Quran, tetapi la yunaji, ya, yuhanizu, min hanajirahum, ya, mereka membaca Quran tapi hanya keluar daripada kerongkongan mereka, ya kan. Bacaan kalian, qiraatukum min qiraat, bacaan Quran kalian itu nggak ada apa-apanya dengan bacaan Quran mereka. Ya, memang mereka kesannya memang kelihatannya ahli Quran, ya, banyak pondok-pondok tahfidz dan sebagainya, tapi nggak pernah belajar ilmu alat, akhirnya ngaco. Makanya kemudian betul apa yang dikatakan oleh beberapa tabi'in, para ulama, yang mengatakan al-haditsu mudilatun ila lil fuqaha. Kadang hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para ahli fikih. Bahkan seorang tabi'in, Abdullah bin Wahab, pernah mengatakan laula maliku wa lais la halaktu
Ya, seandainya bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kuntu adzuno ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi, karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Ya, artinya apa? Anda jangan coba-coba berfatwa menafsirkan ayat Al-Quran sementara Anda belum pernah belajar yang namanya ulumul Quran, ulumul hadis, yang tentang nasah mansuh, makna muqayyad, makna mujmal, ya, makna-makna makna khas, nasah mansuh dan sebagainya. Ya, hari ini orang nggak pernah belajar tentang nasah mansuh, tidak pernah belajar makna muqayyad, makna mujmal, ya, makna-makna makna khas, tapi kemudian dia berfatwa. Anda bisa lihat ngaconya mereka dan kacaunya mereka. Ya, ini saya termasuk korban ini. Masa bisa ngomong begini karena jadi korban. Ya, doktrin-doktrin kelompok-kelompok yang mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang ingin kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi mereka bukan orang yang gablek di dalam memahami Quran dan As-Sunnah. Ya, ngaku-ngaku klaim-klaim aja akhirnya banyak menghipnotis, menipu ya masyarakat urban nih. Ya, termehek-mehek ya dengan ajakan-ajakan mereka yang padahal sebetulnya nggak mustahil bisa memecah desintegrasi bangsa ini. Anda bisa lihat akwal mereka, perkataan-perkataan mereka yang meresahkan ya, bahkan bisa memicu ya Indonesia ini bisa pecah, nggak mustahil kalau dikuasai oleh kelompok-kelompok ini. Anda bisa bayangkan, lihat Suriah itu. Suriah itu 85% itu masyarakatnya Sunni, mazhabnya mazhab Syafi'i. Sukunya nggak banyak kayak di Indonesia. Kita nih sukunya ratusan, bahasanya ratusan, pulaunya ribuan gitu, tapi bisa bersatu. Makanya orang Afghanistan tuh ketika datang ke Indonesia dia bingung. Kami ini cuma 17 suku. Ya kan, bahasa kami itu secara nasional tuh bahasa Pashtun lah. Tapi kami sampai sekarang perang nggak barbar gitu. Maksudnya nggak selesai-selesai gitu. Ada ratusan suku, ya ratusan bahasa, ya agama juga macam-macam, tapi bisa bersatu. Aduh, masya Allah, luar biasa. Gitu. Sekarang kita mau copy paste konflik di sana, mau kita terapin di sini. Coba Anda bayangkan tuh akal pikir mereka. Itu kalau kita lihat sampai hari ini, lihat saya ikut grup di kelompok-kelompok mereka itu mengerikan ya. Ya, itu orang kayak aus darah atau gimana gitu. Nah, ini pentingnya ya dalam hal ini. Seperti kelompok-kelompok yang sudah punya sikap tasamu clear dengan Indonesia, harus kita berikan panggung gitu. Maka kadang saya setuju juga gitu, kalau kelompok-kelompok ini kadang kalau dibubarin, bubarin aja gitu. Ya, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Banser ya. Dulu kita sempat gimana gitu, tapi sekarang kadang setuju juga. Karena memang kelompok ini memang memecah belah bangsa gitu, memecah belah di masyarakat kita. Kita nggak pernah dengar dulu ya di tahun-tahun 80-90 orang ribut masalah kunut, ribut masalah, walaupun ada riak-riak kecil tapi itu kecil lah. Sekarang sejak ada sosial media, tuh gaduh sekali dan sangat ramai sekali. Ya, kita tetap mengkampanyekan terus ya ceramah-ceramah seperti ini untuk mewaspadai jangan sampai anak-anak muda kita ya mereka harus diberikan imunitas, diberikan pemahaman tentang intoleransi dan sebagainya agar mereka menjadi agen-agen perdamaian di masyarakat dan mereka bisa menjadi problem solver dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat kita. Dan saya insyaallah optimis ya masih banyak orang yang mencintai negara kita NKRI. Pastikan guru kita, ustadz kita adalah orang-orang yang mencintai negeri dan bangsa ini, yang mencintai persatuan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin nanti kita bisa teruskan di tanya jawab. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.